Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat PMI, selamat datang di podcast Candu episode kali ini. Bincang santai penuh edukasi. Perkenalkan, nama aku Evantia Nazifa Uzma sebagai host di episode kali ini. Teman-teman semua bisa panggil aku Ziva. Aku dari PMR SMP Negeri 38 Jakarta. Teman-teman tahu nggak sih tema podcast kita hari ini itu apa? Tema kita hari ini adalah Yuk Kepoin Jumbara PMR tingkat nasional. Hari ini kita ada kedatangan 4 bintang tamu nih. Ada Kak Dirsan, Kak Kitlin, Hendy, dan Nasdam. Supaya kita bisa lebih kenal dengan bintang tamu kita kali ini, yuk boleh dong kakak-kakak perkenalkan dirinya, dimulai dari Pak Dirsan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Dirsan. Tugas saya di SMP Negeri 93 Jakarta dan perwakilan dari Forum Komunikasi Pembina PMR PMI Kota Jakarta Pusat. Oke, bisa lanjut dengan Kak Kitlin. Oke, halo semuanya. Nama saya Kathleen Alexis, bisa dipanggil Kathleen. Saya dari PMR SMAK 3 Penabur Jakarta. Hendy boleh? Oke, halo Sobat PMI. Kenalin, aku Muhammad Henry Saputra, bisa dipanggil Henry. Nah, aku dari SMP Negeri 28 Jakarta. Nasda. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nasda Riniaskia dari SDM Petojo Utara 13 Pagi. Oke, udah perkenalan ya kita. Nah, Sobat PMI, tahu nggak sih Jumbara tingkat nasional itu apa? Jumbara PMR tingkat nasional adalah ajang yang dilakukan dalam waktu 4 tahun sekali yang diikuti oleh seluruh Palang Merah Indonesia tingkat provinsi dan juga diikuti oleh tamu-tamu dari Palang Merah negara lain. Selama Jumbara dilaksanakan, berbagai macam kegiatan mulai ajang sana, Youth on Stage, Jumbara Got Talent, Hukum Humanitar Internasional, kemudian bakti sosial, Youth Station, jurnalistik, dan sebagainya. Itu tuh total seluruh kegiatannya ada 22 kegiatan. Untuk itu banyak persiapan pelatihan yang harus dilakukan oleh PMI masing-masing provinsi untuk mengikuti ajang tersebut. Salah satunya PMI Provinsi DKI Jakarta, kontingen PMI DKI berasal dari 6 wilayah PMI kabupaten kota, khususnya PMI Kota Jakarta Pusat, yang telah mengirimkan 10 orang peserta terbaiknya untuk dapat mengikuti Jumbara PMR tingkat nasional. Nah, Sobat PMI, supaya kita bisa lebih mengenal mengenai Jumbara tingkat nasional ini, yuk kita tanya kepada bintang tamu kita. Untuk Kak Dirsan, boleh dong diceritain gimana nih proses penyeleksian teman-teman ini untuk bisa ikut kegiatan Jumbara PMR tingkat nasional ini? Baik, terima kasih. Terkait dengan seleksi Jumbara tingkat nasional, diawali diseleksi dari sekolah, dari anggota PMR yang baik mewakili tingkat Kota Jakarta Pusat, diseleksi oleh PMI cabang Kota Jakarta Pusat. Nah, penyeleksian itu terbagi menjadi 2, yaitu ujian tertulis dan praktek secara umum. Nah, dari sekian sekolah yang mengirim anggota PMR-nya, baik dari Mula, Madya, dan Wira, itu diseleksi, dipilih sehingga dapat mewakili PMI Kota Jakarta Pusat. Itu kan. Oke. Boleh nggak sih diceritain gimana Kak Kitlin, Hendy, sama Nasda bisa lolos? Gimana dari Kak Kitlin? Oke, kalau dari saya, jadi sekolah saya tuh milih anak PMR yang terbaik dari yang terbaik. Nah, saya tuh salah satunya. Jadi saya ikut seleksi lagi di PMI Jakarta Pusat ini, di Pecenongan. Seleksinya tuh ada berupa interview, nyanyi, nari, dan juga pengetahuan umum mengenai DKI Jakarta. Oke, Hendy, boleh? Oke, aku boleh nambahin ya. Ya, benar kata Kak Kathleen, kita ini terbaik dari yang terbaik dan dipilih dari sekolah. Kan kita juga waktu di sekolah diseleksi juga untuk sama pelatih kita, dari yang tertulis kata Pak Dirsan, terus juga yang tidak tertulis ya praktek. Nah, terus sampai akhirnya kita diseleksi di Pecenongan ini, tempatnya di sini. Kita juga diseleksi ulang lagi untuk menjadi terbaik yang terbaik, dari yang terbaik dari yang terbaik. Yeah. Gitu.
Nasda, Aku sih sama kayak kakak-kakak, tapi pas awal mau seleksi tuh kayak rasanya kagum, gugup kayak gitu. Tapi ternyata lulus ya. Iya. Selamat dong. Oke, supaya kita bisa lebih mengenal lagi nih mengenai kegiatan Jumbara PMR tingkat nasional ini, yuk teman-teman kita tanyain ke bintang tamu kita kali ini. Pak Dirsan, Siap. boleh dong gimana sebagai koordinator guru pembina, peran guru pembina di kegiatan ini tuh apa sih? Baik, terima kasih. Peran FKP di kegiatan Jumbara tingkat nasional, di samping diberikan amanah tugas dari PMI Jakarta Pusat untuk mendampingi 10 perwakilan yang terbaik di antara yang terbaik, ada tugas yang terpenting, yaitu memberikan kesempatan emas di tingkat PMI DKI Jakarta. Nah, kalau sudah sampai di sana, maka kami sebagai FKP tetap mengawal kegiatan selama Jumbara Nasional. Dan pada akhirnya tugas itu menjadi tugas DKI ya. Iya. Nanti ketepatan di sana juga saya dapat di bidang kewirausahaan sosial. Jadi keren-keren. Ya. Jadi di samping bidang kewirausahaan sosial juga dapat tugas untuk mendampingi tingkat mula, bener gak Kak? Iya, benar. Nanti bersama Pak Kak Dirsan. Dirsan, ya. Itu barangkali Sun. Oke, untuk semuanya nih, untuk tingkatan mula, Lydia dan Mira, boleh dong dijawab nih, teman-teman tuh ada kegiatan bidang apa aja dan boleh dong dijelasin bidang kegiatannya. Dimulai dari Kak Kitin, boleh? Oke, saya itu di bidang International Youth Conference. Nah, di situ ngapain sih? So, di situ sih sebenarnya kita bertukar pikiran, opini mengenai isu-isu remaja pada zaman sekarang. Nah, tapi kita bertukar pikirannya seluruhnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita juga tidak hanya melatih public speaking kita juga melatih skill kita dalam berbahasa Inggris. Berarti Kak Kathleen bisa dong bahasa Inggris. Boleh Iya. dong perkenalan pakai bahasa Inggris. Boleh. Hello, my name is Kathleen Alexia Sukmana. You can call me Kathleen, Kate, Alexis, whatever. And my hobbies are painting and listening to music. Cakep banget. Aku di Jumbara Nasional kali ini ada di bidang gembira. Nah, ini bidang gembira ini beda dari yang lain ya. Pasti yang tadi ISC aja atau International Youth Conference Ya. itu pasti serius banget. Iya. Wah, kalau di gembira ini ya santai, Seru. iya seru gitu. Terus kita juga di sini lebih menghibur orang gitu. Terus banyak orang-orang yang menarik, ada yang bisa nari, nyanyi, bahkan ada yang bisa bermonolog gitu. Jadi di bidang gembira tuh sesuai sama namanya, gembira. Iya bener banget. Nasda, ceritain nih. Aku di Youth Station, jadi tuh kayak ngejelasin 7 materi pokok. Kebanyakan sih metodenya bermain gitu. Gitu aja. Oke, gitu aja. Iya. Oke. Oke, pertanyaan untuk Kak Kathleen. Iya. Menurut Kak Kathleen gimana sih pelatihan yang selama ini udah dijalanin? Nah, sebenarnya yang menurut pendapat kamu di bidang kita serius banget, sebenarnya enggak loh, benar-benar enggak sama sekali. Kita tuh kalau bisa dibilang itu bidangnya santai banget, kayak santuy banget karena kita kan juga keliling kan di International Conference tuh kadang kita nyampil di HI, nyampil di Gembira, jadi penonton gitu ya kita. Nah, kita di sana tuh sebenarnya cuman bertukar pikiran sama berdiskusi doang sih, gitu. Kita tuh Kak Kathleen tuh di situ untuk berdiskusi ya. Berdiskusi. Kak Henry, menurut kamu apa yang paling menarik dalam latihan Jumbara? Yang paling menarik khususnya di bidang gembira nih ya kan. Yang tadi aku udah bilang banyak banget orang-orang yang menarik di situ. Kan yang tadi ada orang yang bisa nari, nyanyi, bahkan ya mungkin nyanyinya tuh kayak mahal ini. Terus habis itu ada yang bisa bermonolog juga. Itu menurut aku menarik banget karena aku baru pertama kali ngeliat orang bisa bermonolog gitu. Terus ada yang juga yang menari gitu.
Kalau ini masuknya ke dalam apa nih? Nyanyi kah? Monolog kah? Atau nari? Aku sebenarnya ke bakti ya, aku di bakti, tapi karena aku masuk bidang gembira di sini bidang gembira, aku ikut nari. Nari. Bisa nari. Sebagai cowok nih, kan kadang-kadang mereka kadang-kadang ini suka netizen suka bingung kayak aneh nih kok cowok nari sih. Kamu dulu udah pertama kali nari atau udah lama nari? Perasaannya gimana? Ya namanya cowok nari pasti kaku kayak robot, ngejelas deh pokoknya. Dan untungnya tapi aku di mentor langsung sama dinas kebudayaan. Nah salah satu mentornya itu Bang Andi. Terima kasih banget Bang Andi, ya, udah bikin aku ya lumayan lancar lah ya, so nggak kayak robot banget gitu. Iya. Tarinya apa tuh kalau boleh tahu? Oh iya tarinya aku itu adalah tari sirih kuning. Wih, siapa Betawi nih? banget. Betawi banget. Iya. Hai, oke, pertanyaan buat Nasda. Nasda siap kan ya? Siap, siap. Oke, Nasda, apa aja nih yang udah kamu dapetin selama pelatihan Jumbara? Aku sih yang udah dapet tuh dari banyak teman, bisa sharing-sharing, makanannya juga enak tahu. Terus bisa tahu PMI kota lain, jalan-jalan, seru deh pokoknya. Nah, makanan dari banyak makanan yang kemarin di latihan itu kamu paling suka yang mana tuh? Nasi Padang karena enak. Suka nasi Padang ya? Suka banget. Apalagi pakai Kalau sharing-sharing sama teman-temannya biasanya ngomongin apa aja? ngomongin apa ya? Ngomongin tentang pelajaran tadi kayak susah atau enggak, gugup atau enggak Oke. gitu. Udah itu aja. Oke. Baik, mungkin ada tambahan. Jadi ketika sudah berkumpul di DKI, ada apa namanya pemusatan pelatihan, sehingga kontingen dari masing-masing kota dan kabupaten mengetahui keberadaan atau alamat tempat TNI se-DKI Jakarta dan fasilitasnya apa namanya disesuaikan dengan masing-masing kota. Sudah berapa ya yang sudah hafal? Kita sudah melalui berapa tempat? Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Timur, DKI. DKI ya DKI. DKI itu sendiri, dan insya Allah besok Sabtu kita berada di Ke PMI mana? Jakarta Utara. Utara. Sampai siap ya teman-teman untuk kita bisa bawa nama baik PMI DKI Jakarta. Siap. Harus siap ya, harus semangat juga latihannya. Iya. Oke, pertanyaan untuk semuanya nih, untuk semuanya. Boleh. Oke. Boleh dong kasih motivasi buat teman-teman PMR di rumah biar bisa mengikuti kegiatan ajang nasional seperti kalian. Pak Disan? Siapa dulu? Mau Pak Disan? Nah. Kakeknya Bisa atau dulu ya, Pak Disan. Oke, Pak Bina Disan. kita. Baik, untuk teman-teman anggota PMR yang di luar sana, bahwa ketika kalian berlatih di sekolah, lebih semangat kembali. Karena memang ada event yang sifatnya, kegiatan yang sifatnya tahunan, ya, ada sifatnya 2 tahunan, ada sifat 3 tahunan dan 4 tahunan. Nah, Jumbara Nasional ini adalah bersifat 4 tahunan. Kurang dari itu ada di masing-masing kegiatan di sekolah ya. Ada pancolomba, ada kegiatan yang lainnya dan seterusnya. Jadi tetap semangat dalam berlatih di sekolah masing-masing. Oke, lanjutnya. Oke. Motivasi dari aku yang penting pertama niat tuh. Terus habis itu jangan pantang menyerah, terus maju sampai jangan bosan latihan lah pokoknya. Kayak semangat terus. Oke, Nasda. Oke, ternyata PMR itu seru banget, sumpah seru banget. Terus juga nggak ngebosenin, terus teman-temannya asik, kita sharing-sharing. Kalau ikut PMR tuh biasanya kita jalan-jalan terus, bisa tahu apa markas PMI Kota Jakarta lain gitu. Itu aja dari saya. Motivasinya Kak Kathleen, sampaikan dong. Nah, jadi ke PMR tuh nggak cuman sekedar belajar pertolongan pertama gitu-gitu, tapi kita juga loh bisa ikut kegiatan-kegiatan di luar sekolah yang bisa menambah wawasan kita dan juga pastinya nambah teman kalian. Oke, Itu aja. jadi motivasinya banyak nih. Pokoknya untuk teman-teman PMR di rumah, ayo dong kita semangat supaya bisa mewakili sekolah kalian dan membanggakan. Jadi Sobat PMI, kesimpulannya hari ini tuh di seleksinya itu tuh ada banyak banget. Jadi mulai dari wawancara, ada juga untuk
menulis gitu-gitu tuh banyak. Dan untuk di pelatihannya itu tuh nggak menegangkan ya. Pokoknya kalau misalkan nanti di berikutnya kalian ada ikut event kayak gini-gini semacamnya, jangan takut, tegang atau nggak membosankan lah di latihan ini. Jangan mikir kayak gitu karena sebenarnya tuh seru banget ya. Bener-bener seru banget. Jadi jangan takut untuk bisa maju. Oke Sobat PMI, selesai deh podcast kita di episode kali ini. Semoga apa yang tadi kita berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa dijadikan motivasi ya. Oke, jangan lupa untuk follow akun sosial media di bawah ini. Oke, see you next episode. Tepuk PMR. PMR GP Jaya.